Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah mengaruniai kita kesehatan dan kekuatan serta kesempatan untuk menjalani puasa Ramadan di tahun ini. Ramadan itu identik dengan peringatan nuzulul Quran. Jadi setiap datang Ramadan, terutama pada tanggal 17 Ramadan, seringkali umat Islam memperingati peringatan nuzulul Quran. Namun, tahukah kita sebenarnya bagaimana kita memaknai peringatan nuzulul Quran itu? Apakah nuzulul Quran cukup kita peringati di musola atau di masjid dengan acara pengajian misalnya, setelah itu makan-makan misalnya, apakah cukup dengan itu? Teman-teman sekalian, di surat Al-Baqarah ayat 185, Allah menyebutkan, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi pada bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an, yang Al-Qur'an itu berfungsi untuk petunjuk dan penjelasan bagi manusia. Lalu, apakah ketika Ramadan saja kita hanya memperingati nuzulul Quran itu? Apakah hanya ketika Ramadan saja kita ingat bahwa ketika Ramadan turun Al-Quran? Nah, Al-Quran tidak hanya untuk dibaca. Agar Al-Quran menjadi hidayah, maka Al-Quran harus dibaca, difahami, dimengerti, dan diimplementasikan agar dia benar-benar menjadi petunjuk bagi kehidupan kita. Al-Quran tidak hanya petunjuk tentang bagaimana cara melakukan sholat. Al-Quran tidak hanya petunjuk yang memerintahkan kita untuk berpuasa. Namun Al-Quran sebagai hidayah dan petunjuk menunjukkan kita bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita seluruhnya. Tidak hanya dalam sholatnya, tidak hanya dalam puasanya, namun seluruh aspek kehidupan. Al-Quran menjelaskan seluruh aspek kehidupan bagi manusia. Sehingga ketika kita ingin menjadikannya sebagai petunjuk, maka benar-benar apa yang ada di dalam Al-Quran seluruhnya kita fahami, lalu kita implementasikan di dalam kehidupan kita. Apa jadinya ketika Al-Quran tidak kita implementasikan? Allah berfirman di dalam surat Toha ayat 124 sampai 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Yang artinya, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yaitu yang ada di dalam Al-Quran, maka sungguh dia akan memiliki kehidupan yang sempit. Ma'isyatan dongka, kehidupannya akan sempit. Dan dia akan dibangkitkan oleh Allah nanti pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, dari ayat 124 ini kita tahu bahwasanya salah satu pengaruh yang paling besar ketika kita tidak mempedulikan peringatan-peringatan yang ada di dalam Al-Quran, ketika kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan kita, maka yang paling utama adalah kehidupan kita akan sempit. Hari ini, ketika kita merasa barangkali kehidupan saya kok banyak masalah ya, kehidupan saya kok sempit ya, rezeki saya tidak pernah luas, kayaknya susah banget cari rezeki yang benar-benar bisa mencukupi kebutuhan kita. Ada saja masalah. Setelah masalah ini, ganti masalah yang ini. Setelah masalah keuangan, ganti lagi masalah anak, masalah keluarga, dan masalah pekerjaan dan lain sebagainya. Ketika kita merasa sempit di dalam hidup ini, maka bisa dipastikan alasannya adalah karena kita tidak peduli dengan peringatan di dalam Al-Quran. Al-Quran hanya kita baca. Dan ketika Ramadan, hanya kita peringati peringatan nuzulul Qur'annya.
tidak pernah kita implementasikan dalam Al-Quran. Boro-boro kita implementasikan ya, kita paham isi Al-Quran saja, tidak. Ada kajian Al-Quran kita lari. Kita lebih menyibukkan diri dengan pekerjaan kita, lebih menyibukkan diri dengan aktivitas-aktivitas kita yang lain, dan kita tidak peduli ketika ada kajian-kajian Al-Quran, di mana itulah salah satu sarana bagi kita untuk memahami, lalu pulang dari kajian kita implementasikan. Berapa banyak kita lihat kajian-kajian sepi peminat, ya, kalau ada kajian-kajian Al-Quran semua pada lari. Nah, itulah salah satu penyebab kehidupan kita sempit, karena kita tidak peduli dengan peringatan-peringatan di dalam Al-Quran. Kita lebih memilih aturan-aturan yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran. Kita lebih peduli dengan tradisi-tradisi masyarakat yang tidak pernah diajarkan di dalam Al-Quran. Kemudian, apa akibat berikutnya ketika kita tidak peduli dengan Al-Quran? Selain kehidupan kita yang sempit, maka di akhirat Allah akan membangkitkan kita dalam keadaan buta. Kenapa dalam keadaan buta? Dijelaskan oleh Allah di ayat berikutnya, surat Toha ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Orang-orang yang ketika itu dibangkitkan dalam keadaan buta bertanya kepada Allah, wahai Tuhanku, kenapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu aku bisa melihat. Lalu di ayat 126 Allah menjawab pertanyaan orang-orang yang dibutakan oleh Allah pada hari kiamat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Allah berfirman, demikianlah, karena dulu ayat-ayat kami datang kepadamu lalu engkau melupakannya, maka hari ini kami melupakanmu. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan Allah dari hal-hal semacam ini, dan kita jadikan Al-Quran tidak hanya untuk dibaca, melainkan untuk dipelajari, difahami, lalu diamalkan, sehingga Al-Quran tidak hanya menjadi bacaan-bacaan saja. Kemudian marilah kita jadikan peringatan nuzulul Quran tidak sekedar sebagai peringatan yang kita lalui dengan kegiatan-kegiatan pengajian dan sebagainya. Justru ketika momen nuzulul Quran semacam ini, kita melakukan muhasabah, kita mengevaluasi diri kita, apakah kita sudah menerapkan apa yang ada di dalam Al-Quran, sejauh mana kita mempraktekkan apa yang ada di dalam Al-Quran, sehingga Al-Quran benar-benar menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.